Oke, ketemu lagi di Hanif Speaking dan kita saat ini kedatangan dua orang tamu single. Sesaat sih, barangkali beberapa saat lagi akan Sold ada out ya? sold out. Siapa yang duluan ini? Iya, lihat aja Oke, dulu. Amel, Widya, Ya. silakan diminum dulu. Selamat datang di Hanif Speaking. Boleh diminum? Ini lihat nih, Hanif Speaking. Speaking. Nah, jadi public speaking ya di sini. Ya, nanti YouTube-nya seperti biasa dilihat di Dr. Hanif Al-Qadri. Toxic parenting, benar nggak sih istilahnya? Toxic parenting. Bukan toxic Toxic parent, no? Toxic Iya. parenting, karena toxic di situ kaitannya dengan pola asuh, kan? Pola asuh. Pola asuh orang tua terhadap anak. Karena kalau dilihat dari kata-katanya itu toxic itu racun. Iya. Masa sih orang tua Jadi racun, racun. jadi racun gimana sih? Artinya gini, istilah itu muncul karena memang banyak sekali kejadian ada pola asuh yang pada akhirnya mendorong anak-anak punya pemikiran negatif atau seakan-akan hidupnya seperti di neraka. Padahal maksud orang tua kita tahu di mana saja, jangankan manusia, hewan sendiri ketika berhubungan dengan anak pasti maksud dan tujuannya adalah untuk keselamatan dan kebaikan anaknya. Nah, sebenarnya konteks itu cikal bakal problemnya itu sebenarnya kita bisa ngelihat nanti di persoalan komunikasinya. Tanpa disadarin, yang setiap anak, setiap orang tua kadang-kadang melakukan itu Iya, tanpa sadar. tanpa sadar. Ketika misalnya pengen ngelindungin anak tapi dengan cara yang berlebihan, pada akhirnya anak ngerasain itu seperti racun kan gitu. Iya. Nah, memang konteks komunikasi itu antara anak dan orang tua itu mesti dibangun. Bagaimana anak mengenal orang tua mengenal anak, pada dalam kondisi sekarang kan. Perubahan zaman itu tidak sama pola asuhnya dengan zaman seperti saya dulu nih, orang tua dengan orang tua saya dulu polanya beda. Kalau saya bawa lagi tipikal mereka nggak sesuai dengan yang sekarang. Tapi banyak hal yang sudah dilakukan oleh orang tua saya, orang tua kita yang dianggap ketinggalan zaman dulu atau jadul, justru luar biasa ketika diterapkan sekarang. Jadi memang ada filter yang perlu kita ambil. Silakan. Banyak hal sih. Contoh, santai aja apa? Kalau menurut Amel sih kuncinya komunikasi. Si orang tuanya stylenya gimana nih? Cocok nggak sama si anak gitu. Jadi kalau orang tuanya emang stylenya A, dia harus komunikasi dulu sama anaknya. Cocok nggak si anaknya pakai style yang ini gitu. Nah kalau cocok ya komunikasinya jadi baik, ya parentingnya jadi oke gitu Pak. Kalau nggak cocok? Kalau nggak cocok ya harus diskusi. Bener. Tapi bukankah yang mandek itu komunikasinya? Nah, Gimana akan diskusi? itu permasalahannya. Solusinya ya kita harus komunikasi. Gimana membangun komunikasi yang rusak di antara dua orang yang sudah terlanjur terjadi? Dengan bantuan orang lain bisa. Bantuan orang Mediasi, ketiga. Pak. Siapa duluan yang minta bantuan? Orang tua dengan arogansinya ya orang tua gitu Iya. kan. Merasa benar di posisi masing-masing kan. Iya. Tapi Amel dan Widya, saya mau tahu dulu, kalian pernah mengalami itu nggak sih, toxic parenting dalam pengertian pikiran kalian nih? Oh, iya. Persoalan benar atau salah itu lain lagi. Bahwa dalam hubungan kalian dengan orang tua, tanda kutip ya ayah, ya bisa jadi ibu, Iya. dan kalian ngerasain ini kayaknya gue dalam posisi ini. Iya. Pernah nggak sih ngerasain? Sedikit banyak pernah sih Pak. Sedikit apa banyak? Iya. Sedikit banyak itu Banyak meragukan. sih teman-teman Banyak. yang ngerasain hal itu. Bukan teman-teman Amel. Bisa jadi. Tapi rata-rata sih kayaknya semua orang tuh pernah Pernah ya? mengalaminya gitu Pak. Karena seperti tadi kata Bapak ya, bahwa seorang orang tua mereka itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, tapi kadang-kadang anak tidak menangkap maksud itu gitu. Emang permasalahan juga sih sebenarnya sama orang tua. Buat orang tua yang sadar kan, yang menyadari itu Iya. kan. Dan buat si anak juga harus sadar sebenarnya kalau dia tuh memiliki orang tua yang toxic parenting. Iya, karena ini adalah persoalan komunikasi ya dua belah pihak kan. Iya. Artinya tidak bisa arogansi dengan merasa benar sendiri, karena bertepuk tangan itu ya dua belah. Dua. Sekuat apapun satu berusaha, Nggak kan. ketika yang satu nggak berbuat apa-apa nggak bunyi. Benar-benar. Nah, Yang Amel tahu tuh ada 3 sih yang termasuk toxic parenting. oke, sebelum masuk 3, yang Amel rasain apa? Wow, kenapa?
dari Kayaknya sisi ketahuan kali ya kalau Amel tuh emang Merasakan. ada merasakan feeling, hal ada itu. feeling. Oke. Nah, ada feeling, ada kondisi-kondisi tertentu ketika kita kan ketemu cukup intens nih Iya. terakhir-terakhir ini. Apakah dari WA-nya, dari alasan yang diberikan, dari cara nelfon? Nah, terakhir Bisa. ini something trouble nih kayak gini. Gitu. Boleh, cuma minum aja. Kalau Widya gimana? Pernah ngalami? Pernah ngalamin, mungkin pernah kayaknya Pak. Mm-mm. Ya kadang kan kita sekarang itu dengan orang tua kadang-kadang memiliki pola pikir yang berbeda. Mm-mm. Intinya tadi kata Bapak benar, ke komunikasi. Mm-mm. Tapi ketika apa yang kita sampaikan dan apa yang dimaksud oleh orang tua itu nggak nyampe ke kita, dan yang kita inginkan juga nggak nyampe ke orang tua, nah itu yang akan jadi toksik gitu. Kadang-kadang orang tua nggak paham mau anaknya seperti apa. Orang tua mau anaknya tuh A B C D E kayak mendikte gitu. Ketika si anak nggak bisa, itu kan jadi racun sendiri bagi si anak gitu. Pak Widya pernah sih ngalamin gitu. Tapi so far ya ketika dikomunikasikan, dicoba untuk dikomunikasikan saling. Seperti apa contohnya yang pernah dialami bahwa itu dianggap sebagai toxic? Apa yang dijelaskan dalam kaitan dengan toxic parent ini justru disematkan kepada orang tua yang tidak memperlakukan anaknya dengan baik. Nah, itu dalam tanda kutip. Artinya yang dilihat dalam porsi toxic parent ini orang tua. Padahal kan nggak bisa seperti itu saja kan. Artinya orang tua nggak bisa disalahkan sebelah pihak. Benar. Karena ketika ada dua belah pihak pasti, nah istilah orang kita kan gila nih, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Iya. Tidak akan muncul persoalan kalau tidak ada yang memulai. Dan mustahil satu saja yang salah atau satu saja yang benar. Dua-duanya pasti punya peran kan. Nah, maka itu tadi. Nanti kita akan lihat di wilayah itu Amel ngerasain apa, Widya ngerasain apa. Kalau yang tadi Widya, seperti apa contoh toksik yang Widya selaku anak ngerasain bahwa itu tuh toksik gitu loh. Kalau yang benar-benar toksik ke Widya sendiri sih nggak ada Pak, tapi yang paling banyak tuh ke adek. Adik. Ya ke Oh, adek. Widya punya adik. Punya. Adik laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Oke. Eh, Perlu kita luruskan dulu, toksik pada akhirnya perlakuan orang tua yang dianggap pada tanda kutip bermasalah dalam urusan memperlakukan anak. Nah, ini pada akhirnya yang dikenain itu bukan fisik tapi kondisi psikologis. Iya. Kondisi psikologis atau kesehatan mental anak yang pada akhirnya bisa terganggu, mikir sendiri, bisa pada akhirnya dalam tanda kutip stres. Iya, betul. Dan dalam fase yang sangat jauh ya bisa macam-macam. Bisa mental sih. Mental Mental, benar. sickness. Nah, itu yang paling mengerikan. Mudah-mudahan yang berdua nggak ngalamin. Insya Allah nggak Pak. Kadang tanpa kita sadari kita ada dalam kondisi itu loh. Tan, Actually, I feel her. you feel it? Yes. Oh my God. Baik. Oke, bagus nih. Kita dengerin dulu nih Dengan cerita Amel mending Padahal ya gitu, saya itu sengaja mancing itu tadi dan keluar. Saya khawatirnya pandang itu memang di situ. Gimana, Mbak? Gak apa-apa, lihat dari mana aja. Ceritanya dari mana sih? Dari mana aja? Jadi gini. Bagian mana? Nah, mau cerita dulu, toxic parenting tuh ada macam-macam. Boleh. Nah, yang pertama itu orang tua yang menargetkan kepada anaknya sesuatu hal tapi nggak disupport. Menargetkan tapi nggak disupport. Ya. Contohnya Menikah. seperti Pendidikan. kayak fasilitas tidak disupport. Oh, harus gini, misalnya harus juara kelas gitu ya? Kamu 4 tahun lagi harus jadi pegawai misal. Oh. Nah, apapun yang terjadi 4 tahun itu kamu udah harus jadi pegawai gitu. Tapi cuma nyuruh doang, merintah doang. Iya. Tapi nggak ada fasilitas gitu. Nggak ada fasilitas, nggak ada support secara inilah. Support kan nggak selalu materi ya Pak. Iya. Kayak semangat atau istirahat dulu nak gitu ya. Sentuhan gitu. Kasih sayang itu penting sebenarnya. Motivasi juga. Emosional tuh kan, Ya. kedekatan emosional orang tua dan anak. Actually yang Amel rasain itu. Yes. Ya. Yang kedua itu dia Khususnya ke ibu atau ayah? ibu. Ibu. Iya, ibu. Oke. Nah, kalau yang kedua itu dia tidak menargetkan apa-apa tapi mensupport. Oke, no target tapi support, tapi termasuk dalam Toksik. toxic. Itu juga ada di orang tua Amel Oh. ke si abang. Oh, kebalikan. Iya, kebalikan. Kok lucu? Iya.
gitu. Kenyataannya gitu sih Pak. Kalau Amel yang ngerasain. Amel ngerasain terus udah diskusi sama saudara gitu sih. Dan sempat diskusi dengan abangnya nggak? Diskusi kita bersaudara tuh 4. Kita emang cenderung untuk diskusi. Ini orang tua kita nih gimana nih gitu. Maunya kemana? Oh, justru Amel lebih dekat untuk bisa terbuka diskusi komunikasi dengan saudaranya yang berempat dibandingkan dengan orang tua. Orang tua agak susah dijadikan teman lah. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh kan kayak butuh orang tuanya kan dijadiin sahabat teman ya. gitu. Kalau butuh untuk didengarkan butuh gitu ya. didengarkan. Ini kan calon orang tua ini penting Iya, nih. ini Juga penting banget sih, juga Pak. buat teman-teman yang di luar, apakah sudah menjadi orang tua muda atau terlanjur sudah menjadi orang tua dengan perilaku yang dibilang Amel tadi, memberikan tekanan target macam-macam whatever lah terkait apa, kadang-kadang harus juara kelas harus gini, tapi ternyata tidak support. Iya. Apakah dengan sentuhan, apakah dengan materi, apakah dengan kalau harus tuntutan juara tentu dileskan. Iya. Tapi jangan menekan terus les ini itu juga masuk toksik kan. Sementara si anak gak kuat gitu misalnya. Sementara bakat dan minatnya Bakatnya nggak di sana. situ. Iya. Nah, dan yang kedua yang lucu tadi justru ke yang cowok penekanan yang targetnya nggak ada. Tapi fasilitasi. Supportnya, Support beda tuh Pak fasilitas. ketika si Amel sakit sama si abang sakit tuh beda. Gimana Mel, ya Allah Mel, sedih amat. Gimana? Padahal dia cewek loh Pak. Karena Cewek. menurut ibu cewek itu harus kuat gitu. Karena ya Atau jangan-jangan positifnya gitu, orang tua kepengen menjadikan karena Amel cewek, Iya. biar Amel lebih kuat menghadapi kuat, hidup. ya. Kita yang si anak kan emang harus mikirnya ke situ Iya, biar enggak positif thinking. positif tinggi aja gitu. Alhamdulillah. Cuman Dewasa. Legowo. Legowo. ya gitu. Nah si abang lebih ke disupport tapi Fasilitas. target nggak ada gitu. Enak banget jadi abang Amel ya. Mau lah. Santai mau Pak. Mau dia- lagi. Kalau dia di lingkungan seumuran dia jadi kayak kalah tangguh gitu loh Pak. Oh iya, karena terbiasa justru kayaknya lebih tangguh Amel ya. Iya. Hmm. Kalau jalan sama abang tuh kayak lebih tangguh Amel. Yang melindungi justru Amel kesannya gitu ya. Iya benar. Betul kan? Faktanya kalau apa namanya tuh nyebrang itu yang megang Amel. Masya Allah. Itu beneran loh Pak. Harus waspada kan, Iya, hati-hati. benar. Kadang-kadang salah penempatan. Ini kan masalah pola asuh ternyata. Iya. Pola asuh yang salah menempatkan posisi yang harusnya memberikan kemandirian itu pada anak laki-laki. Lebih bukan berarti anak perempuan enggak, tapi justru sekarang disupport yang lebih itu ke perempuan, justru terbalik tempatnya. Iya. Kebalikan dari papa. Kalau papa ke abang tuh keras banget Pak. Oh. Jadi si Amel takut ketemu ibu, yang si abang takut ketemu bapak. Oh. Gitu. Yang dua lagi? Yang dua lagi, yang ketiganya dia punya komunikasi yang baik sama orang tua. Dua-duanya. Ayah Yang dan nomor ibu. 3. Berarti bagus tuh, pintar yang Dia nomor pintar 3. Pak, emang dia pintar. Nah, belajar nggak dari dia? Belajar Pak. Apa yang membuat dia bisa terbuka Belajar. pintu komunikasi dengan Belajar orang tua? cuman ya nggak segampang itu juga ya. Apa kelemahan kira-kira yang Amel rasakan yang tidak Amel miliki dan abang Amel miliki dibandingkan dengan adik yang ketiga? Bermanis-manis. Oh. Ya tapi istilah bermanis-manis ini negatif apa positif nih? Ngambil hati orang tua. Ya kan wajib Mel. Iya, maksudnya gini loh Pak. Kayak Ayo bikin senang gitu ya. ya bikin senang gitu loh. Bukan ngambil muka kan? Bukan. Tapi ngambil senang tuh Amel kurang bisa Pak. Amel lebih mengaplikasikan kayak, Bu ini barang Amel beliin. Tegas-tegas gitu Iya ya. udah, bye-bye gitu. Ya Allah. Amel kayak Kalau ada kamu? kalau ada yang cowok tuh kayak surprise. Ini pandemi ya Pak. Iya. Dia surprise pulang. Kan nggak Tiba-tiba. tepat waktunya. Surprise banget. Saking lebay buat apa ya, sweet banget Ya. anaknya. Apalagi ulang tahun misalnya Iya, dikasih dia anaknya surprise. surprise banget. Kalau Amel sih enggak Pak. Iya tapi kan kadang-kadang perlu belajar Mel. Iya, Misalnya Amel gini, belajar sih, Pak. mungkin ini dalam pikiran saya karena terlalu dibikin mandiri, didikte sejak awal. Amel terlahir sebagai anak yang ya udah tangguh seperti setengah laki-laki lah gitu ya. Iya. Dan sehingga berbuat manis-manis itu agak susah, Iya. agak ribet. Pengen. Kan dan harusnya begitu kan. Harusnya. Apalagi anak perempuan harusnya lebih manis, lebih dan itu barangkali yang diharapkan oleh orang tua. Artinya gini, kalau mau melihat ini jangan-jangan salah gua apa salah orang tua, biar kita nggak terlanjur nyalahin sesuatu yang kadang-kadang
yang saya bilang tadi, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Bahwa orang tua nggak akan berbuat itu kadang-kadang kalau bukan karena kita juga. Lalu nggak coba juga, bukan berarti kadang-kadang kita harus berubah kan? Iya. Ya. Yakin nggak bahwa hidup itu harus berubah? Iya. Bahwa kita pun harus berubah. Of course. Yes. Yes. Nah pada satu titik itu, kalau sekarang Amel yang berubah gimana? Artinya kita sebagai anak kita yang ngalah, mencoba. Ya, I try Pak. Try, Try and yeah, try. try. Ya. Hasilnya sejauh ini Belum sih Pak. Apa yang Amel Belum ada lakukan? hasil. Contoh? To be honest, nolak uang. maksudnya gimana? Dikasih uang sama orang tua, Amel tolak. Iya. Apakah itu bermanis-manis maksudnya? Oh, itu salah satu cara untuk Amel kayak Nunjukin. kayaknya tuh kayak many problem. Kayak terkhusus Amel tuh lebih disetir. Amel tuh anaknya patuh, lumayan patuh sih Pak. Kalau ini sih yang ketiga, dia tuh kayak Agak lihat gitu. ya, dia bisa kayak negosiasi. Hmm. Kalau Amel sih enggak orangnya. Yes or not gitu ya? Yes or no gitu. No excuse. Kalau No papa tuh excuse. ngomong No gitu, excuse. ya, Pak, kayaknya enak nih buat kuliner ini. No, kamu tuh harus jadi pegawai. No excuse. Dah, habis. Oh my gosh. Gitu Pak. Jadi gimana ya, banyak problem sih sebenarnya. Tapi ya. Amel nyadari nggak sih kalau sekarang justru tanpa Amel sadari apakah kemarahan, kebencian dengan pola perilaku itu Amel tumbuh jadi perempuan yang hebat, yang tangguh. Untuk mendapatkan paradigma baru, bertemanlah dengan orang-orang yang misalnya Amel susah bermanis-manis nih, Iya. maka carilah teman-teman yang lebih gampang bermanis-manis sehingga ada apa sih namanya, influence gitu Iya, ya. improve juga. Sebenarnya Amel udah sadarin dari dulu. Jadi S2 itu Amel sengaja pilih geng Yes. Ya. yang lebih manis gitu. Dan Amel diterima Diterima, di lingkungan Pak. yang manis itu. Iya. Tapi Tapi Amel di sana posisinya Amel jadi wanita tangguhnya. Amel sebagai pelindung kalau ada masalah Mel maju gitu. Maju Mel gitu. Ya tetap aja gitu kan. Tapi kan kita dapat ini referensi Pak. Pulang-pulang, oh ya, dia tadi ngelakuin itu ya. Harusnya aku ngelakuin itu juga. Oke. Kalau Widya ngelihat itu gimana? Dari sisi ya apakah sebagai teman, apakah sebagai anak, sebagai perempuan atau sebagai kakak yang dari ngalamin problem Lebih ke adik. Lebih ke adik. Kalau Widya ngelihat ya Pak, lebih ke ya balik ke komunikasi. Iya sih. Komunikasi penting banget. Karena tadi Amel pernah cerita sih dulu, ya pernah cerita ke Widya. Memang berbeda banget pola asuh orang tua Amel dengan Widya itu berbeda. Widya sama adik juga beda, ya kan? Beda. Pernah kita bahas ya. Kelebihan kekurangannya ada sih Pak. Ada masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kembali lagi tadi, orang tua maunya Amel seperti ini tapi tak ada fasilitas. Abangnya tak ada target tapi ada fasilitas. Jadi itu gimana menyinkronkannya? Gimana? Ya komunikasikan, tapi itu Kalau orang tua. Widya barangkali lebih enak karena di Widya di posisi orang ketiga jadinya kan, antara orang tua dengan antara Adik. mama dengan Adik. adik. Ya. Sehingga Widya orang yang sadar untuk menjembatani. Mm-mm. Khawatirnya jembatani Nah. justru yang bermasalah. Nah, cuman ketika membantu untuk menjembatani itu entah kenapa Widya lebih cenderung ke si Membela adik. Iya. Karena merasakan bagaimana yang dirasakan adik, Oh berarti ya ngerasain tanpa ia sadari, ngerasain juga dong. merasakan juga. Ya. Tapi mungkin karena sebagai anak tua, jadi anak Anak tua, pertama. karena anak pertama barangkali lebih ya udahlah sudah terbiasa sehingga kondisi itu membuat Widya bisa Karena mungkin tipenya juga Widya lebih sabar daripada adik Pak. Adik dia lebih, nerimo. iya, adik lebih keras orangnya karena dia punya cara pikir sendiri, cara pandang sendiri yang memang berbeda sama Anak kekinian kali. Nah benar anak ya kekinian kan? banget, tapi orang tua kan memang lebih ke tradisional Iya, pemikirannya. Anak sekarang kan nggak bisa main iya. hajar aja dengan yes or not seperti yang dibilang Bilang Amel Amel. tadi. No excuse itu nggak susah diterima oleh anak-anak sekarang. Apalagi Mereka- kalau dia dikuliahin tinggi-tinggi kan Pak. Yes. Di Jawa misalnya. Kalau dia dikuliahin di dekat rumah, nggak apa-apa kalau menurut Amel. Mm-mm. Kayak dia kurang open minded. Ini anaknya nih udah dikuliahin jauh-jauh buat open minded, Iya. tapi nggak diterima gitu loh. Kan Amel, Kurang si kan? anaknya.
Iya. Iya, perlu diketahui gini, ini satu kebanggaan kalau saya ngelihat dari sisi teman lah gitu ya. Amel ini satu dari sejak kenal mandiri, gampang sebenarnya. Memang saya ngelihat ada sesuatu nih yang kayak ada masalah batin kah atau apa yang disimpan sehingga terlihat. Tapi ketika ngomong cerdas, itu bukti bahwa sekarang dalam proses menyelesaikan studi S3 dan apa ya, ketika dalam proses itu mulai keluar, jadi ada yang tersumbat pada saat itu gitu loh. Barangkali nggak lepas. Jangan-jangan, nah, asumsinya kenapa toxic parenting yang diangkat, saya khawatir jangan-jangan ini jadi problem utama yang membuat, jadi bukan problem yang dulu dalam tanda kutip gara-gara si A, si B, si C itu hanya sebagai pelampiasan penambah derita saja gitu. Bumbu-bumbunya Iya, ya, bumbu. Pak. Karena apa, selama ini itu kan tanpa kita sadari ya, di bawah alam bawah sadar. Ketika itu kita coba terima terus tanpa dikeluarin unek-unek itu untuk dibicarakan, didiskusikan, itu membuat dia menunggu untuk boom, meledak. meledak. Nah, syukurnya Amel di posisi perempuan. Posisi perempuan kan lebih sabar ya. Lebih manis lah ya gitu, walaupun Amel ngerasa I don't bukan think so. itu iya. Kalau nggak Amel terlalu penyabar. tidak Amel nggak ini. penyabar. No. No, Amel nggak gimana ya Pak? Gender. no gender. Amel nggak Oke. pengen ini perempuan, No. ini laki-laki. Sama aja, harusnya Sama gitu. aja. Berarti kalau Amel di posisi sebagai orang tua harusnya apa? Ya tadi diskusi dulu, melihat dulu ini perkembangan anak gimana. Nih kita di orang tua di tahun berapa nih gitu. Di zaman era Yang apa dibutuhin gitu. anak apa. Kita kayak harus jadi teman buat anak. Ada waktu untuk jadi orang tua yang baik gitu. Amel pernah diskusi itu dengan mama nggak sih? Mama pernah bahas tentang ini apa Kak, penyakit yang kekinian itu Kak. Itu Emang ada penyakit kekinian gitu? ya si Marsyanda itu Kak. Oh, bipolar. Iya. Nah, Oke. bipolar. Mama pernah Itu diskusiin. penyakit kekinian. Biar dia nggak dapat, walaupun kekinian nggak usah deh. Ya kan banyak orang yang aku bipolar. Iya, Aku bipolar. Kayaknya bangga gitu ya, Iya, karena sebenarnya mereka nggak bipolar sih, kayak dibuat-buat gitu. Ya. ngerasain hal yang sama sedikit, Mm-mm. terus kayak ngejudge diri sendiri. Iya, kayaknya gua bipolar nih. Ya dan ini keren cuy. Keren cuy. Jadi aku tuh pernah bahas sama ibu tentang bipolar. Bu, bipolar gini bu, gitu. Dan ada saudara yang bipolar. Emang udah diagnosis bipolar. Terus ibu bilang gini, nggak ada penyakit itu. Yang ada mereka nggak dekat sama Tuhan, kurang dekat sama Tuhan gitu. Jadi kayak ibu nggak nerima untuk kamu jangan datang ke psikolog. Jadi emang udah kayak sampai ke psikolog, konsultasi, baca-baca buku psikolog. Ibu sampai kayak, Kak jangan bahas-bahas itu deh. Nanti kalau kamu bahas-bahas itu tuh kamu kayak ngerasa kamu itu Seperti itu gitu. Kamu tangguh lah kayak gitu. Kamu tuh harus tangguh. Iya, berarti kan dari sisi positifnya, ya ibu percaya kan ke Amel kan? Percaya. Kayak sometimes orang tua tuh udah tahu anaknya jatuh tapi kayak pura-pura nggak lihat. Dia bisa kok Karena berdiri dia yakin, sendiri. karena dia yakin Amel tuh Bisa. gini. Di sisi orang tua nih, Ya. orang tua kepengen memberikan kekuatan, pasti dia bisa. Padahal hatinya nggak seperti Nggak apa kita kamuan nggak pernah mungkin tahu. dia. Ya. Hatinya akan menangis. Jangankan perempuan saja, misalnya tiba-tiba anak jatuh gitu atau dicubit orang gitu. Yang sakit itu Orang tua. kita loh. Ya. Tapi di satu sisi kalau kita langsung bantu, langsung ini nggak mau, anak jadi tidak mandiri, udah dibiarin nangisnya tuh di sini. Nah, satu sisi itu. Ya. Tapi ternyata di sisi yang lain, buat anak-anak perlu juga disentuh, perlu perhatian, Iya. apa sayang, ucapan pujian, Iya. itu diperlukan ternyata. Kita nggak tahu ya dalam pikiran anak, orang tuanya nggak peduli nih aku udah jatuh, gitu ya Pak. Nah, seakan-akan dianggap tidak peduli kan gitu. Ya kalau 1 kali 2 kali ya alhamdulillah. Tapi kalau berkelanjutan, astagfirullah. Sehingga jadi kebiasaan. Iya, jadi mungkin si orangnya juga tension buat
manis-manis ke anaknya. Oke. Dua. Tapi si Jadi- anak juga harus positif terus Positive lah, thinking. karena kan surga di bawah Telapak kaki ibu. kaki ibu. Jadi Ya, kalau ibu gini, itu harus surga kan emang dapetnya susah Pak. Iya. Nah itulah kedewasaan seorang Amel ya. Saya pikir yang berhasil dibangun oleh Ibu Amel sebagai orang tua tanpa Amel sadari. But jadi kayak mungkin kalau Amel punya orang tua yang bisa sweet sama Amel, Amel bisa sweet ke orang. Misal nih ketemu teman pengen gitu sweet Pak. Tapi Amel cukup sweet kok kita lihat terakhir I ini. think no. You give me something you know, but I feel it. Kayak gini loh, Amel pengennya di otak man. Ah. Nih, makasih. Pak ini souvenir buat Bapak gitu. Nih makan bagus kan Pak gitu. Iya, kalau pengennya gitu nih. Dia lihat nggak tadi Amel ngasihnya? Iya, Pak, ini Pak souvenir ini buat yang Bapak. Amel janjikan kemarin itu. Pak. Iya, Ada loh Pak yang lebih gede Pak. Iya benar sih. Iya, jadi kayak Mel, kurang sweetnya Mel, berapa sih? kamu tuh Nah, coba harusnya sekarang nggak ngelakuin praktekin. itu Pak. Sekarang Mel praktekin. gitu. Kenapa nggak dicoba? Nah sekarang ada Try, satu try. kan kita mau merubah diri nih. Hmm. Hanya satu di muka bumi ini yang tidak pernah berubah, itu perubahan itu sendiri. Iya. Jadi yang tidak ikut berubah dia akan mati tergilas. Nah sekarang kita mau hidup kan, apalagi hidup Amel masih sangat panjang. Apakah kita tetap berada dalam kondisi kita ngerasa ini toxic, ini gila, gua kan terbentuk seperti ini, jadi kaku, nggak pernah begini, nggak bisa berubah, nggak bisa manis-manis, Iya. sehingga kita nyalain orang tua, misalnya itu dosa. Iya, Dan yang benar. kedua, ketika kita sudah dewasa, pendidikan sudah tinggi, harusnya kita melihat sisi positifnya. Saya tahu Amel menerima itu dan sudah menangkap itu dengan cukup baik. Nah sekarang yang belum itu adalah gue kan kepengen menjadi ini. Nah sekarang gue berusaha pengen loh Pak, pengen, nggak bisa hanya di angan-angan. Iya. Tapi harus You have to do it. Iya. Yes. Lakukan, nggak ada istilah malu. Sehingga itu menjadi proses pembiasaan. Nggak usah ragu, nggak usah malu. This is my life. Untuk sesuatu yang baik. Coba. No, I'm shy now. I know that you're shy, but I want you to do that. I can't do that. Yeah. Even You have to to do You can, you can. No, it's no problem. Ya maksudnya ketika Mel crush someone Mm-mm. itu kayak susah banget Pak gitu loh, kayak mau say hello tapi malah pergi, ngerti gak Pak? Oh my god. Tapi itu harus diubah banget Iya, ya. benar. Buat kedepannya. Makanya Iya. ikut public speaking gitu. Iya. Nggak, tapi perubahannya udah cukup dari awal, pertemuan awal, dan pertemuan itu bukan di sini saja. Ingat nggak waktu proses micro teaching seleksi dulu? Iya Pak. Saya menangkap yang saya tahu itu adalah Amel tamatan S2 Jogja, kemudian belum S3 waktu itu ya, belum. Dan ininya bagus, ini bagus karena kita nggak pernah ketemu di kelas. Mana yang seperti kaku, seperti orang yang ingin cepat menyelesaikan sesuatu, nggak kepengen ngeliatin this is me, iPadnya saya ini, itu nggak keluar sentuhan by your heart. Nah, Ya. itu yang nggak terasa. Nah sementara yang mengajar, mendidik gitu dalam proses pembelajaran itu, ini menjadi poin pertama. Nah dalam micro teaching kan kebetulan saya jadi jurinya dulu, ingat nggak sih? Benar Pak. Manisnya Amel itu. sepertinya kecerdasan itu nggak muncul, nggak terasa kesininya, nggak keluar. Nah ditambah pertemuan terakhir setelah kita bincang-bincang dalam public speaking itu lama-lama lambat laun ada itu, tapi kok seperti Butuh push gitu. iya butuh push, dan seperti sudah membantu sih, belum sih Mel, tapi jangan sampai itu menjadi membantu. Oh, tapi Yang- belum membantu ya. belum Masih Itu- bisa dicairkan. Kenapa? Karena Amel ngerasain, dia tahu Posisi posisi mana. dirinya, dia punya pikiran kepengen berubah, tapi shy-nya itu yang terlalu tinggi sekarang, arogansi diri. Gila, gue akan seperti apa? Gue akan dipandang apa? Gue lemah banget dipandang oleh orang lain atau Gak kayak berani nggak sih nangis di depan ibu? Pasti nggak berani ya. no. Ngungkapin ini loh kepengen. Jadi satu waktu nih, Ada pernah but dengan cara yang tidak baik sih Pak. Nah jangan Nah, sekarang orang jangan. tua ketika nangis gimana? Enggak, jadi kayak Bu aku nggak mau ke Jakarta lagi gitu. Nggak bisa. Terus kayak kalau misalnya ibu nggak ngebolehin, Ngancam nih ceritanya. ah Ngancam nih Ngancam. ceritanya. kalau nggak ibu nggak bolehin, nanti kalau misalnya terjadi sesuatu sama aku di Jakarta, ibu jangan nyesel ya gitu.
Nah, Itu sekarang sih udah. Itu nyakitin orang tua kan. But mungkin dengan cara itu ibu bisa kayak deal kayak iyain gitu Pak. Nah, yang agak saya nggak bisa nyalain gitu ya. Yang ada problem sebenarnya antara Amel dan ibu itu adalah seakan-akan hubungan itu seperti deal or no deal, dengan arogansi masing-masing kedua belah pihak. Nah sekarang gini, di posisi orang tua kan susah kita membuat beliau berubah nih. Ya, Nah benar sekarang banget. yang menyadari siapa? Ini semangat betul nih. Sekarang yang menyadari siapa? Kita sebagai anak. Kita sebagai anak. Yang lagi dewasa dalam proses mendidik diri siapa? Kita. Bisa nggak kita menurunkan sedikit arogansi kita untuk memulai merehab, memperbaiki hubungan itu dengan cara, bukan cara kita yang diinginkan. Ingat kata pepatah di yang selalu membuat kita bisa hidup di mana saja, masuk ke kandang harimau mengaulah atau ke kandang kambing mengembeklah. Artinya apa? Menyesuaikan diri, bukan berarti bunglon, menyesuaikan diri. Kalau tiba-tiba kita ngembek di kandang harimau, kita ditelan, atau sebaliknya. Atau ada istilah di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan itu maksudnya. Nah sekarang apalagi yang kita hadapin orang tua, apa sih yang tidak akan kita berikan ke mereka? Nah artinya gini, jangan dilihat bahwa saya termasuk orang menyalahkan kalian, karena posisi ini saya pun sebagai anak nih, anak dan orang pasti tua. anak dan orang tua saya ngerasain dua-duanya sekarang. Wah ternyata begitu, jadi wajar. Jadi wajar kadang-kadang orang tua melakukan itu ke kita, dan next someday you will feel it. Ya, I see. You will see. Nah jadi gini, kalau mau kan namanya toxic itu sebenarnya juga bisa ada obatnya bukan? Ada. Yang racun itu pasti ada obat, ada penangkalnya. Dan sekarang toxic itu bukan Amel, bukan orang tua, bukan Widya, bukan orang tua, tapi di tengah-tengahnya polanya itu yang mandek. Nah yang mandek itu kan harus dicolok supaya dia ngalir. Benar. Nah sekarang sebagai anak muda kalian tahu nyoloknya gimana. Sekarang tinggal melakukan, cuman perlu kekuatan batin untuk nyoloknya, malunya itu. Nah sekarang gini, misal kayak nangis tadi, tiba-tiba satu waktu gak pengen ngungkapin soal apa, nangis ke orang tua dekat sambil meluk mama, pasti malu. Yes. Pernah sekali coba waktu di Yogyakarta itu kayak kangen banget sama ibu. Bilang, Bu, Mila kangen. Maaf, Mila tuh suka emosi sama ibu. Mila tuh sayang banget sama ibu, bilang gitu tuh. Mila tuh saking sayang sama ibu tuh, Mila tuh nggak pengen ibu tuh punya karakter yang menurut Mila itu nggak oke gitu loh. Jadi panggilannya Mila nih. Melia. Dilanya mana? Dilanya kemana? Terus ibu bilang, terus ibu nangis Pak. Mila pun nangis. Ibu tahu ibu tahu Mila masih muda dan ibu ngerti. Stop sampai situ. Cair nggak sih? Cair, but besoknya udah lagi. Karena yang namanya ketika dicolok tuh nggak bisa gede langsung. Tolong colok. Memang harus dicolok terus sampai dia lumer. Kan melubangin sesuatu itu nggak mudah. Nah kan sudah cair, ternyata apa? Senang nggak? Mamanya dia, ibunya gitu. Iya. Senang, kebuka, terharu. Oke, besok tegas lagi, kita yang pelan, tegas lagi pelan. Kita memang harus begitu. Artinya gini, kalau dia menunggu nih kayak tepuk tangan, kalau kita gini aja nggak ketemu dia peluk kita yang nggak kenceng, paling tidak walaupun beliau menunggu bunyi nggak, walaupun kita yang keras. Harusnya tepuk tangan kan begini, dua-duanya kan. Nah sekarang menjelang dia dapat dua-duanya, kita yang kencang dulu arah ke sini mencobanya. Tapi paling tidak dia bunyi nggak sampai dia ini lentur nih, ini kan kuat nih, sampai dia lentur, dia bergerak sendiri. Dan Amel sudah coba, cuma ngerasa gila gue udah coba gini lagi, ya nggak bisa. Bim sama Bim just abrakadabra berubah. Tapi itu kan tergantung dari pola pikir orang tua juga Pak, orang tua juga. Betul, tapi merubah orang tua bisa nggak? Siapa yang harus berubah? Kita. Karena ada dia sendiri apa pernah kemarin baru beberapa hari yang lalu menyatakan gini,
dia udah mencoba untuk jadi anak baik gitu ya. Sejauh mana? Pertanyaannya adalah sejauh mana? Gak tahu. Itu Tapi jawaban kenapa? semua anak muda sekarang begitu. Saya di posisi tidak menyalahkan siapa-siapa. Iya. Karena yang asiknya saya itu saya ngerasain sebagai orang tua, saya ngerasain sebagai anak. Nah sehingga saya tahu memposisikan, oh kalau saya dulu begini jadi wajar orang tua ternyata begitu. Karena maksud terdalam dari sanubari itu adalah kepengen anaknya. Kalau Amel berarti kepengen dia perempuan, nggak kepengen kalau seandainya saya nggak ada dia bisa melindungi diri sendiri, dia nggak akan diapa-apain orang karena dia bisa menyelamatkan diri, karena dia tangguh. Biarkan anak yang marah ke dia, tapi sayangnya si orang tua terlanjur membiarkan itu begitu, karena harusnya ada poin-poin tertentu di situasi tertentu. Tisu. Ada bawangnya. Gak ada tisu. Ya, ngomong nih kalau dari tadi biar disiapin tisunya. Minum dulu biar dingin perasaan. Ya tapi mau bicara soal orang tua itu enggak. Aduh. Ada bawangnya kalau bicarakan orang tua. Saya di usia yang sekian, di usia yang sekarang sudah kepala 4 gitu, punya anak 3. Itu kalau udah bicara sama orang tua ya nggak bisa. Pasti. Dan kita berbuat baik ke orang tua kapan? Selagi mereka masih hidup, bukan? Walaupun kita ngerasain bahwa mah nggak betul polanya ini, tapi saya coba yang terdalam kita pikirin. Gue tahu apa yang kalian mau sebenarnya. Dan ketika itu kita sadarin, kita bisa ngeliat berdiri itu dengan kacamata yang benar. Nah, makanya anak muda yang hebat itu ya seperti kalian, seperti Amel sama Widya bisa ngeliat dari sisi positif tadi. Cuman yang belum sekarang itu adalah usahanya, sama dengan yang tadi adek ya udah bilang udah berusaha jadi anak yang baik. Sejauh mana, sekeras apa, sekuat apa, berapa kali? Karena si orang tua sebenarnya lebih dari itu ya. Mereka kepengen anaknya itu berubah itu berarti apa? Setiap hari terjadi perubahan kan? Bukan hanya sekali, kemudian sama yang tadi mamanya juga, ibunya juga berubah kan? Lentur, besok balik lagi. Kenapa? Karena tidak tiap hari. Iya. Nah itu bisa tadi langsung permanen. nggak bisa permanen. Iya. Jadi sekarang kita biarkanlah surga kita itu akan begitu. Tapi sekarang bagaimana surga itu mengaliri kita dengan baik, kita yang merubah. Iya. Seperti yang ilustrasi tadi, tepuk tangan tadi. Dan saya sebagai teman, sebagai orang tua, sebagai anak, ya percaya bahwa kalian bisa. Kalian orang cerdas, orang pintar. Dan percuma juga kan secara ilmiah kita punya pendidikan yang tinggi. Kalau pada akhirnya, dan siapa yang membuat kalian berada di posisi ini? Amel. Ibu. Amel percaya nggak? Amel bisa S2 sekarang S3. Siapa? Ibu. Kalau Amel terlahir dari ibu yang lain, yakin nggak akan sampai ke S3 ini? Enggak. Tapi ya pernah ngalamin loh Pak, ketika mencoba memberikan masukan ke orang tua ya, mama bilang gini, ya iyalah kamu kan pintar, kamu kan dasar, udah langsung udah gimana nih, udah diem ya, ya gitulah Pak. Barangkali gitu ada sesuatu yang tanpa kita sadari, arogansi kita untuk mengajari. Dia kan gini, komunikasi itu sederhana, efektif. Dan yang paling sederhana, yang paling membuat komunikasi itu efektif adalah ketika kita sebagai pembicara, komunikator itu berada di posisi lawan bicara, bukan di kita. Kalau kita berada di posisi kita, cenderung kita ngajarin orang lain. Gak satupun manusia di muka bumi ini mau diajarin, apalagi orang tua. Maka wajar itu akan keluar. Tapi udah dibatasi dulu Pak, Mah ini bukan ngajarin mah, atau bukan ini, tapi begini gitu kan. Iya. Tapi kata-kata dengan nada beda. Itu yang kita pelajari nggak? Intonasi kadang-kadang bisa merubah makna. Tapi di situ kan Pak, di situasi saat itu ada kakak mama juga. Kakak mama paham nih gitu. Bener itu kata iya gitu kan. Ya, tapi Langsung tingkat jawabannya. pemahaman setiap orang pasti Nah ya beda, itu kan? Pak. Nggak bisa kita samain. Kadang-kadang nggak usah cara omong. Di WA aja bisa multi makna nggak orang lain membaca. Bisa. Nah, apalagi dengan ngomong dengan intonasi yang tidak sama, titik komanya yang tidak pada tempatnya, kadang-kadang respon yang diterima jadi berbeda. Pernah juga Pak ya, mencoba mencairkan suasana ketika mama ulang tahun. Saya ulang tahun kan kasih kado gitu ya.
pernah tas segala macam tapi nggak pernah dipakai sama mama. Ulang tahun kemarin tuh nggak kasih apa-apa, cuma ngucapin selamat ulang tahun ya ma, maaf belum bisa jadi anak baik. Nulis itu sendiri tuh udah nangis, tapi mama no respon. No respon. ini gimana gitu. Mamanya Widya respon dikit ya ma. Mungkin pernah juga waktu mau berangkat ke Bandung, ketika itu mama sakit. Jadi berdua nih anak-anak jauh nih, pendidikan jauh-jauh. Iya. Artinya rentang dengan orang tua semakin artinya Iya. komunikasi touch langsung dengan mereka jadi Jarang. jadi jarang ya. Itu Komunikasi salah by media. itu salah satu penyebab barangkali. Ketika berangkat ke Bandung, nulis dicari kertas pak, mama itu sakit mah cepat sembuh. Ya nggak mau mama sakit gitu kan, nggak mau lihat mama tuh berdiri lagi suatu jatuh gitu ya pak, nggak mau lihat begini gitu pokoknya. Pas itu nyampe Bandung mama nelfon, dia nulis surat buat mama gitu, jatuh air mata mama bacanya kayak gitu terus. Katanya no respon. Nah itu beda lagi, yang kata tadi saat ulang tahun, yang sekarang itu waktu dia berangkat ke Bandung. Jadi memang ya sih benar kata bapak, butuh usaha yang sangat keras untuk benar komunikasi ke orang tua. Dan bisa jadi salah satu lagi, setiap manusia itu kan unik, ingat nggak? Ya. Dan setiap orang punya cara yang tidak sama mengekspresikan diri. Misalnya mama iya, kok no respon, belum tentu. Karena iya. dia tidak mendalami, tidak mencoba melihat sisi mama itu sebenarnya apa. Anak dan orang tua cenderung begitu, tahu tetapi tidak mendalami, sehingga nggak tahu persis apa sebenarnya diinginkan, seperti apa respon sebenarnya. Kayak Amel misalnya Amel orang tua kak gitu. Sebenarnya Amel tuh pengen respon kak, Nah, cuma mungkin kayak dia- shy mungkin Nah, ya. Yes, benar mungkin. nggak tahu mau responnya gimana. Yes, mungkin posisi mama iya itu seperti orang yang terbiasa hidup seperti Amel, yang mandiri, yang malu, bermanis-manis, padahal di dalam udah nangis. But di dalam tuh kayak Bendungan sudah mau lepas gitu ya. Udah mau Tapi berjalan ditahan. gitu. anaknya mau dikejar, Mm-mm. mau bilang I love you. Iya. Tapi berani nggak sih gini? Setiap saat misalnya dalam satu hari paling tidak sekali peluk mama, peluk ibu. Duh, gini pak, ibu tuh di depan jalan, Yes. sama di belakang, terus kayak budu pengen banget peluk tuh, gitu. Ih, Bu, jangan sayang banget bu sama ibu gitu. Sekarang nggak ngomong, no excuse, no reason, just do it. Kalau malu jangan di depan umum. Ketika udah di rumah, mau tidur, ma, I love you. Kadang-kadang tanpa harus ngomong, sudah, tinggal biar ini jadi kebiasaan dulu, pelan-pelan. Mau rubah sesuatu itu emang pelan-pelan, nggak bisa drastis. Nanti pelan-pelan setelah meluk, tiba-tiba omongan kita bisa keluar satu-satu. Besok tambah lagi satu, besok tambah lagi satu. Kayaknya itu diterapin sama adik Amel yang ketiga deh pak. Makanya berhasil kan? Kenapa Amel? Amel baru tahap gini. Amel mampu menilai, menganalisis. Adik Amel itu dia mampu begini, dia bisa begini, dia melakukan ini. Hanya dia yang bisa begini. Iya. Padahal Amel tahu apa yang dia lakukan, Iya. tapi Amel nggak mau melakukan. Baru sadar sama pak. Yes. Diri. Yes. Nah, Oh, iya. challenge diri. Misalnya untuk Amel dulu, challenge diri 1 kali dalam sehari belum. Walaupun tanpa harus ngomong apa-apa. Wow. Kenapa harus malu? Orang tua sendiri kok wow, kata-kata wow itu mengindikasikan gila nih berat banget. Ya, paling tidak mau berangkat ke mau pergi kemana gitu. Ini mau puasa lagi, Mel. Iya ibu sempat kayak ngirim gitu pak, kayak ya suatu kata-kata gitu kan, minta maaf ke orang tua segala macam gitu. Oh, berarti orang tua udah bilang duluan. Udah Ambilnya belum. belum pak. Mel, kenapa kok ngomong gitu? Kebiasaan di keluarga bapak dulu itu semua anak sayang sama, karena kami laki-laki 4, cewek 1. Sayang semua ke orang tua karena dari mereka adalah orang yang luar biasa lah buat kita gitu. Dengan kehidupan yang susah itu membuat mereka jadi keras, mendidik anak keras gitu. Sehingga kita tidak terbiasa mengungkapkan itu dengan pelukan seperti teman-teman yang lain, apalagi laki-laki gitu. Ininya tinggi kan, malu. Malunya. Malu.
Tahu nggak Bapak peluk orang tua itu sejak kapan setelah menikah? Ya udah, gue kan pengen meluk orang tua, ya udah. Sehingga sekarang jadi kebiasaan tiap ketemu udah peluk. Aku sama nenek emang tuh langsung peluk. Kalau nenek. Kalau Iya. nenek. Itu kan kalau nenek, karena tidak ada gap antara Amel, sudah Nah. kebiasaan dari dulu gitu. Iya, Pak. Nah sekarang Amel sadar ada gap di antara Amel dengan mama, dengan ibu. Iya. Nah sekarang bagaimana gap itu bisa dilumarkan, tidak dihilangkan memang, dilumarkan. Siapa yang melumarkan? Bukan orang tua susah merubahnya. Iya. Sekarang kita. Makanya harus di-challenge. Kenapa men-challenge diri untuk sesuatu yang susah? Bisa. Kenapa untuk orang tua enggak? Dengan men-challenge gitu bukan ke surga buat kita tuh berbuat baik. Lama-lama percaya enggak? Bahwa ibu itu ketika tidur, ketika apa dengan ada waktu sendiri, kenapa Amel begini, ada sesuatu. Paling tidak itu memberikan komunikasi nonverbal ke beliau melalui Iya, sentuhan tadi, bahwa itu jauh lebih luar biasa daripada kita ngomong banyak. Apa maksudnya, kenapa Amel gini? Ada yang salah dengan saya kan? Berarti orang tua merasa sendiri. Dan pelukan kita itu dengan perasaan itu bisa dirasain orang tua jauh lebih dalam dari kita. Aku percaya itu, Pak. Yes. Percaya, titik, lakukan. No reason, no excuse. Iya. Just do it. Ya, karena Kan untuk puasa, kita, awal iya, puasa. untuk kita sekarang itu apa? I know, but Ya. no, but Iya. I know that Do. I will. Oke. Oke? Kenapa Berarti nggak ada orang kata bisa? bat Iya. lagi. Kita berani men-challenge diri untuk yang susah kan? Kenapa ke orang tua yang notabene ya gini, surga gua, hidup gua, mati gua, Yang lahirin kita yang juga. lain kita. Dan pasti pernah dengar kan istilah kenapa anak perempuan yang suka ngelawan ke orang tua tiba-tiba ketika dia ngelahirin dia baru sadar kesalahannya. Iya, banyak. Banyak banget. Sehingga harus cuci kaki orang tua, dicium kaki orang tua, Minum diminum airnya. Itu bukti bahwa ternyata beginilah perjuangan dan beratnya jadi seorang ibu, jadi orang tua. Nah, jadi jangan sampai itu kan terlambat. Kenapa kita harus menunggu masa itu datang pada saat analisis itu sudah muncul dari sekarang? Saat Aku kesadaran. mau nanya deh, Pak. Boleh. Ini Amel nih. Ya. Ngomong sama orang tua. Iya. Udah misalnya perlakuan untuk memeluk udah lulus nih, misal udah dalam step untuk membicarakan mau Amel apa ke orang tua. Ada sometimes ngomongnya nggak tepat, Pak, kayak nggak berhasil gitu. Gimana atau tips apa biar omongan Amel diserap sama orang tua dan dipahami? Kadang-kadang orang tua waktu Amel mau ngomong apa mau Amel, aduh kucing belum makan. Ya, ini juga ngalamin sih, Pak. Nah, itu banyak tuh, Pertanyaan Pak. sederhananya adalah Amel pernah baca nggak kunci lain dari komunikasi efektif itu adalah timing? Ya, Waktu bener. Pernah memikirkan nggak gue ngomong ini di saat kapan, di waktu kapan, di tempat kapan? pernah. Kalau kucing belum kasih makan, ini di jam-jam makan kucing ngomongnya di Apa tempat-tempat itu yang alasan? tidak. Kadang nggak nyambung, Pak. Kucing nggak ada di sana, Pak. Udah, caranya gini, mah nanti tenang. Kita harus adem dulu, nggak ada emosi, nggak ada tenang. Nanti Amel yang kasih makan kucing. Mama duduk dulu, sebentar aja, Bu, sebentar aja. Amel cuma pengen ibu dengerin. Nah, jangan masa lebih sambil bercanda, masa lebih penting pula kucing daripada Amel. Kan jarang-jarang kan ibu dengerin Amel ngomong. Nah, sekarang sebagai anak Amel pengen ibu dengerin aja, cukup. Berarti ininya harus dikosongin dulu. No excuse, no marah, no emosi, no ego, no. Lapang dulu apapun jawaban orang tua, biarin kita masuk dalam kondisi beliau. Mungkin beliau sendiri juga merasa karena egonya, gue nggak bisa begini, dia kan ngomong apa ya, ingat yang macam-macam, kucingnya, ikannya, ininya, jualannya, macam-macam, pasti gitu kan? Karena dia nggak siap untuk itu. Nah sekarang kita yang membuat beliau itu siap. Pokoknya gini, peluk, mama duduk dulu. Jangan kucing juga memikirin Amel yang kasih makan, nanti tenang. Dagangan, mama duduk dulu. Hari ini Amel yang akan di toko. Ini Amel yang ngurus semuanya. Sekarang 10 menit aja mama duduk di sini.
tapi dengan sentuhan, dengan ini. Kok enak ya? Karena di posisi kita sebagai orang yang sadar. Tapi kita yang legowo dulu, melapangkan hati, membuka hati dengan segala respon negatif. Tapi kita udah yakin nih mama atau ibu kita itu akan mengeluarkan respon akan begitu. Hati kita lapangin, emosi kan? Ya kapan akan jadi kalau begitu? Wong jawabannya kita udah tahu, wong responnya kita udah yakin, tapi kita nggak nyiapin diri, percuma. Nah supaya dia kan, kalau saya termasuk orang gini, ketika berbuat sesuatu nggak mau, sesuatu itu nggak ada maknanya, tidak ada hasilnya, maka apa, kita harus mikirin dulu. So what I have to do, apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita persiapkan supaya ada hasilnya walaupun sedikit. Jangan pernah berharap banyak untuk sesuatu yang sudah begitu panjang terjadi. Dia kan nggak akan berubah dalam waktu yang sangat cepat, tapi pelan-pelan. Untuk saat itu yang perlu dilakukan sesederhana itu, buka hati dengan lapang. Apapun reaksi ibu, jawab, yang penting tarik beliau dengan sentuhan dan pelukan, yang hati duduk dulu. Kapan perlu keluar, ini akan keluar dengan sendirinya, bukan tanpa diminta. Mama, ibu dengerin dulu sebentar aja, kan jarang-jarang. Apa ibu nggak mau dengerin Amel ngomong? Lebih penting kucing. Wah, kadai ini segala macam, toko begini segala macam, hanya 10 menit. Itu kenapa sih Pak orang tua kayak nggak mau dengerin gitu Pak? Bukan nggak mau dengar. Amel sendiri ngerasain tadi kan, I'm shy. Jadi ketika Amel mau ngomongin itu, orang tua tuh kayak udah ada insting, oh dia mau ngomong penting, yang aku dia nggak siap izinkan. Gitu. Bukan, dia nggak siap untuk sesuatu yang sebenarnya hatinya tuh hancur itu. Dia kan tahu Amel kan ngomong apa, tapi dia nggak siap. Apakah shy-nya, apakah ada sesuatu, mereka jauh lebih ngerasain daripada apa yang kita rasain. Gitu ya. Harus percaya itu. Jadi sekarang kan kita dalam posisi anak, kalau dulu bapak juga gitu. Posisi anak kita cenderung ngomong dengan kakak kita sendiri, apa kan anak bungsu nih. Nah, lebih banyak ngobrol sama saudara-saudara kan gitu. Seperti yang tadi Amel bilang, lebih banyak kita ngomong berempat, dan seakan-akan yang jadi tersangka itu adalah orang tua. Yang kita omongin siapa? Orang tua. Pernah nggak kita ngerasain kalau gue orang tua? Gimana? Belum. Maka komunikasi itu adalah yang berhasil bukan ketika saya jadi komunikator, tapi ketika saya jadi komunikator memposisikan diri sebagai komunikan. Sehingga itu yang namanya berempati, berada di posisi orang. Tapi satu sisi ya Pak, ia punya teman yang memang dia anak tunggal. Memang komunikasinya sama orang tua itu intens banget dan melihatnya tuh enak. Anak gitu. tunggal kan? Ya, anak tunggal. Segalanya untuk dia. Tapi ya, tahu nggak kelemahan yang lain? Pernah ngerasain nggak sisi negatif yang lain sebagai anak tunggal? Jadi jangan dilihat, kita cenderung ngeliat sesuatu tuh yang baik dari orang lain, hanya bagusnya dia karena kita bandingkan dengan yang kita. Artinya kita kalau ngelihat untuk motivasi diri, ngelihatnya harusnya ke bawah kan. Ngelihat orang yang lebih parah, ternyata gue tidak sesusah mereka. Tapi kalau kita ngelihatnya ke atas, kita seakan-akan makin terpuruk, masalah itu makin gede. Tapi percaya nggak kalau dia, misalnya anak tunggal itu, saya juga punya teman, banyak teman yang anak tunggal, arogan ini itu, mungkin dia dekat orang tua karena dia nggak punya orang lain. Dia anak satu-satunya, tempat diskusi nggak ada. Kalau kita punya saudara, ngobrol ini dengan kakak ini, ngobrol ini kadang-kadang cocok, dan ini kita bisa pilah kan. Tapi dia berhasil menjadikan mamahnya itu kayak sahabat. Mungkin mamanya emang kekinian juga. Salah satunya itu. Jadi, nah ini yang jadi masukan buat kita nih, orang tua masa sekarang, atau paling tidak buat teman-teman yang lagi dengerin ini, kita harus berubah. Jadi anak ya jadi orang tua, berubah mengikuti kondisi. Misal sekarang penggunaan handphone aja, kalau orang tua nggak ngerti handphone, apa yang terjadi? Bisa komunikasi Pak. Tidak sekedar nggak bisa komunikasi, anak mau buka kita nggak tahu, riskan. Iya Pak. Nah itu berarti kita memang harus ngikut dengan perkembangan itu, sehingga kita tahu ngawasin anak, bagaimana kedekatan, bagaimana memperlakukan anak yang kekinian itu.
bagaimana menjadikan anak teman, misalnya kapan perlu ada grup ini grup itu, emang grup apa sih ya, ngomongin sama. Sekarang yang membuat sulit itu sekarang adalah kalau di posisi orang tua, kita tidak membicarakan orang tua, kita sudah terlanjur dengan polanya gitu. Tapi dengan kalian atau dengan kita yang akan jadi orang tua nih, bagaimana sejak dini memposisikan diri membuat anak itu lebih memilih kita untuk curhat, untuk membicarakan apapun. Jangan membiarkan dia pada akhirnya lebih intens, lebih senang bercerita ke orang lain. Iya kalau ketemu dengan orang yang baik, kalau yang salah. Jadi kalau dapat sekarang itu kan setiap ada masalah, ya pengen ngomong. Itu tadi temannya begini, masa kakak dibilang begini. Itu dipupuk sejak dini. Nah makanya orang tua yang berdua, laki-laki dan perempuan, ayah ibu, itu juga komunikasinya harus bagus dengan mereka berdua, sehingga bisa berbagi tugas. Misalkan gini nih, anak kayak saya nih, anak cowok memang lebih dekat ke mamanya, ke ibunya. Sehingga dikit, mau sama Mimi ngomong, Maya gak enak, ya udah biarin aja. Kita lakukan pendekatan, emang kenapa sih bang, gini. Lebih jauh, biarin. Tapi paling tidak dia nyari salah satu dari kita. Yang perempuan juga gitu. Kakak tadi kata Miss-nya ada yang suka-sukaan ya. Tapi jangan disalahin. Membuat kita, kalau disalahin dia gak mau lagi cerita ke kita. Emang iya. Nah dia cerita gini ya nggak ada, gini ceritain semua. Nah itu harus kita bangun, memupuk itu sejak awal. Ya, tapi menurut saya ternyata menjadi orang tua itu yang susah gampang, tidak sesederhana yang kita bayangin, dan tidak segampang kita nyalain orang tua. Dan orang tua juga takut mereka tuh toxic ya Pak. Yes, mereka sadar, tapi ya aku tuh udah berusaha baik sebaik mungkin sebenarnya untuk anak gitu. Mereka sudah melakukan semuanya sebenarnya. Iya. Dan sesuatu yang sudah membatu lah istilahnya, sudah terlanjur mereka bergerak di gaya yang itu, kemudian tiba-tiba akan berubah, itu nggak bisa, buat mereka nggak bisa, apalagi orang di zamannya mereka. Buat kita sekarang untuk lebih apa sih istilah, lebih lihat gitu, untuk berubah mungkin jauh lebih enak. Iya benar. Itu jadi challenge-nya saya nih untuk Amel sama Widya. Kalau Widya lebih enak, Widya berada di posisi jembatan, tapi nggak boleh kalau jembatan itu dia di tengah-tengah, nggak boleh pada akhirnya berpihak. Masa jembatan pada akhirnya di sini? Ya berarti kesini aja deh gini. Nggak gitu, nggak jadi menyelamatkan ini, justru memperkeruh suasana. Harus di tengah-tengah. Berada di posisi orang tua, berada di posisi adik. Ketika bicara ke orang tua, bawain diri sebagai adik. Apa harapan si adik itu? Berada di posisi si adik, dengerin, tapi bukan berarti membela dia, tapi memperlihatkan diri sebagai orang tua. Apa yang diinginkan? Kan kita mencari titik tengahnya nih. Lebih enak, walaupun lebih berat sebenarnya tugasnya menghadapi dua orang. Nah, Amel challenge-nya adalah yang paling sederhana aja dulu, peluk orang tuanya minimal sekali sehari. Apapun alasannya peluk. Bener loh, iya kan. Sejak mulai ke Padang lagi nih Pak, setiap mau balik ke Padang, kalau mama di rumah di salam sayang kan peluk, udah setiap kali pulang udah mulai di gitu kan lagi. Kalau dulu kan memang pas pulang lebaran doang. Tahu nggak arti pelukan itu secara psikologis? Seberat apapun masalah orang bisa lemah. Bener. Bapak sudah praktek kan, misal anak lagi nangis, tapi peluk aja. Iya. Hilang, lama-lama hilang. Karena ada kenyamanan sentuhan, apalagi sentuhan orang tua. Masa dia akan mencari tempat pelukan yang lain? Jangan sampai. Nah, sekarang Amel, apalagi Amel perempuan, harusnya itu menjadi naluri kan, peluk-pelukan sama orang tua sebuah kesenangan harusnya. Jadi jangan berpihak sebagai orang tua kan menciptakan Amel untuk menjadi wanita tangguh. Bukan berarti Amel tidak butuh mereka, tidak perlukan orang lain. Tangguh berarti sebagai perempuan kita nggak bisa dimainin siapapun. Iya benar Pak. Harus memposisikan orang tua tuh pengennya apa sih? Yes. Jadi berat ya, omongan kita menjadi sangat berat. Tapi sebenarnya ini kita belum selesai, tapi udah lewat 1 jam ini.
banyak teman-teman sih Pak yang curhat tentang Hmm. toxic parenting ini. Banyak. Dan kita belum membahas sebenarnya apa sih ciri-ciri toxic parenting gitu loh. Gimana kita bisa mengenal itu toxic apa bukan? Iya. Banyak yang akan kita bahas. Banyak yang akan kita bahas. Tapi kalian pulang jam berapa sih? Setengah jam udah maghrib Pak. Hah? Maghrib rencana. Maghrib, oke. Kita lanjutkan setengah jam lagi. Nanti ini kita cut menjadi dua bagian, sehingga paling tidak ada manfaatnya buat anak muda sekarang, calon orang tua baru, dan mereka yang sudah terlanjur jadi orang tua tapi nggak tahu bagaimana menyikapi hubungan pola asuh itu dengan anak. Nah, kalau kita lihat ini, saya googling dengan acak saja, ternyata emang gila-gilaan ya. Persoalan toksik itu hampir dialami oleh semua orang gitu, tanpa disadari. Karena pola asuh tadi tanpa disadari, maunya yang luar biasa dari ayah atau ibu itu ternyata buat anak itu menjadi racun. Kenapa? Ciri-cirinya diantaranya apa? Mereka yang masuk dalam kategori toxic parenting itu, salah satu yang paling mengerikan itu adalah sudah mulai mengutamakan diri sendiri. Gue yang paling benar, gue yang paling tahu apa hidup lo. Ya di dua posisi dong. Di posisi anak, gue juga tahu apa yang gue mau, bukan itu yang gue mau. Padahal kita sebagai anak kan nggak punya experience apa-apa. Orang tuh jauh lebih ngerti. Sebenarnya dia paling ngerti tentang kita. Dengan hanya melihat dia ngerti anak gue ini cocoknya di mana gitu. Tapi si anaknya malah yakin Bapak, jangan berubah Bu. Itu dia yang ketika, kenapa ciri-ciri toxic parenting itu salah satunya adalah salah satu pihak selalu arogan, mengutamakan bahwa dirinya yang paling benar dengan reason masing-masing. Iya. Maka ketika itu dipertahankan, itu nggak selesai. Yang si orang tua pasti bertahan kan, gue yang paling tahu hidup lu, gue yang ngelahirin lu, gue yang membiayain lu. Tapi kan maksud orang tua itu kan baik sebenarnya. Tapi pengetahuan orang tua nggak selalu benar. Yes. Artinya apa? Tidak ada yang sempurna. Maka dua belah pihak sebenarnya tidak boleh mementingkan diri sendiri. Dan harus diskusi. Iya. Jadi si anak gak boleh arogan bahwa ini zamannya beda loh ma. Ini hidup gue tahu tentang yang gue inginkan. Emang seberapa tinggi sih experience lu sebagai anak? Orang tuh udah ngeliat asam garam itu lebih banyak, orang begini maunya terlalu keras, ternyata dia nggak seperti itu. Dan dia pengen mengantisipasi sejak dini anaknya dia nggak kepengen anaknya nangis seperti orang lain yang dia lihat nangis, terpuruk seperti orang yang pernah dia lihat terpuruk. Percaya nggak? Ini saya ngerasain sampai sekarang nih. Kalau saya sakit, orang tua saya pasti tahu, tanpa saya harus kasih tahu. Apa itu Pak? Nah, tiba-tiba beliau nelfon aja, tiba-tiba ada aja. Itulah feeling yang kita nggak bisa, bahwa iya itulah malaikat kita sebenarnya. Nah, jadi wajar nggak pada akhirnya kita memberondong mereka dengan kesalahan ini nggak zamannya mama lagi. Gue tahu apa yang gue pengen. Kalau udah terlanjur rusak gimana ngejawabnya? Ya, gini nih, kalau saya di posisi orang tua Amel, misal ngelepasin Amel pendidikan udah jauh, sampai ke ke Jakarta, S3 segala macam, katanya tanpa targetnya tinggi tapi tanpa disupport. Kalau saya kasih support, yakin nggak Amel selesai? Udah jauh tentu belanja ini, ngelakuin ini, tapi dengan tidak disupport dia mampu saya berharap dia mampu mengandalkan diri karena dia perempuan. Berarti orang tua memberikan tanggung jawab. Yes. Kenapa tanggung jawab sebagai perempuan itu gede loh nak. Nanti bukan untuk kamu saja, kamu akan jadi mama, kamu akan jadi ibu, kamu akan jadi istri. Panjang pikiran orang tua. Iya benar. Jadi dia tidak kasih support berarti tidak memberikan doa yang luar biasa kan. Benar. Sampai nggak ketahui itu apa memikirkan? Sampai rata-rata anak muda sampai mikir itu. Tapi Kalah dengan anak muda kadang-kadang butuh sentuhan kembali lagi ke situ Pak. Nah itu tadi yang dilihat. Kenapa ciri pertama itu toksik itu adalah mengutamakan diri sendiri. Nah sekarang
di posisi dua-duanya harus ada yang legowo menurunkan. Misal Iya. orang tua tadi dia hajar Iya. untuk memberikan target tanpa disupport, dia berikan doa, sekali-sekali kasih sentuhan. Iya benar. Kadang-kadang omongan, nah mama begini bukan berarti melepas kamu. Kadang-kadang mama tidak ingin kamu seperti itu, seperti ini, seperti begini. Kalau seandainya mama nggak ada, mama kepengen suatu saat kamu jadi ibu yang kuat, jadi istri yang baik, jadi ini, karena jadi perempuan tuh nggak mudah. Perlu begitu kan, maunya kan? Tapi si anak juga perlu berubah bukan? Tidak hanya arogan dengan diri ini. Sekali-sekali, iya mah Amel akan lakukan itu, makasih untuk ini, nggak apa-apa, nggak disupport. Tapi Amel pengen buktikan ke mama bahwa Amel bisa jadi apa yang mama mau. Jadi itu ada satu cerita. Iya boleh. Kita nunggu cerita. Aduh kayaknya nggak nempel. Kayak nempel. Boleh minum dulu, boleh minum. Minum guys. Nggak ada cicilan 10. Kayak menarik. Sayangnya nggak bisa telepon. Coba kalau kayak di radio aja gitu ya. Oke, silakan Telepon sekarang orang kita tua, ya, boleh. Itu tahun 2016. 2016 baru Iya, 5 4 tahun tahun lalu. ya. 4 tahun ya. 5 tahun yang lalu. Itu posisinya Mel baru pulang dari Pare. Pare yang kampung bahasa Inggris, Inggris. ya. Kampung Inggris ya. Terus coba LPDP di Yogyakarta, ujian LPDP. LPDP ini apaan? Lembaga Biar yang lain Beasiswa. tahu. Beasiswa. Iya, Beasiswa. Ada artinya loh, ada artinya loh di Ini alumni sini. LPDP. Jajannya 4 juta sebulan. Ya, dapat uang jajan, Uang buku. uang tesis, Ya. uang jalan-jalan juga ada, uang seminar ada, Seminar, jalan-jalan uang nggak ada loh ya Pak. uang seminar ke luar negeri, terus gratis, Kuliah. gratis. Tapi target ada berapa tahun? Kalau 2 S2 tahun. 2 tahun, Pas S3 semester. S3 3 3 tahun. Saya juga Oh, penikmat. baik. Anak juga penikmat loh Pak. Beasiswa unggulan. Unggulan. Anak beasiswa nih. Anak beasiswa kita. Anak negara. Iya. Artinya perlu membuktikan ke negara kan. Benar. Ya, iya. Artinya gini lah, yang paling halusnya kita anak gratisan. Enak dong. Enak banget. Nah terus Nah, Itu tanggung jawabnya gede loh. banget. iya. Oke. Jadi gimana? Jadi waktu itu posisinya di Jogja. Karena ini enak banget hidupnya di Jogja, di Jakarta, di Jakarta. Pare. Jangan-jangan memang maunya supaya jauh dari orang. Gak emang anaknya petualang. Petualang ya. Cari uang Hmm. yang banyak, habis itu petualang. Iya, kan bahagia kan? Ya, bahagia. Karena siapa? Karena ibu yang Nah, udah mulai tuh. Benar. Nah, itu udah benar. Jawabannya udah mulai benar. Nah, terus nggak ada uang, Hmm. nggak tahu mau ngapain. Hmm. LPDP gagal, nggak ada uang buat kosan aja tuh, nggak ada uang Pak, Hmm. nggak dikirimin uang. Akhirnya Tapi malu minta. ya malu minta. Tapi kayak emang Gengsi gitu ya. emang nggak ada kayak feeling buat dikasih tuh nggak ada Pak. Tapi nggak nyoba. Ibu tuh nyuruh untuk tinggal di rumahnya temennya lagi. Itu jauh banget. Temannya teman mama gitu, Nah, ibu ya. Iya, temennya teman gitu. Teman Even temannya. itu ibu nggak kenal. Oh. Dan ibu nyuruh tinggal di situ. Dalam kepala, ya aku nggak tahu mau jadi apa. Kayak ini gue mau jadi apa nih gitu. Tinggal di rumah orang, Yang gue juga nggak kenal, nggak kenal. nggak ada hubungan apa-apa gitu ya. Lulus S1, gue harus jadi sesuatu gitu. Sedangkan di rumah orang ya gak mungkin gue di kamar aja dong. Nah, jam 5 subuh tuh udah kayak harus bangun dari Tapi kamar memang orang sempat tuh. tinggal di situ. Bangun dulu Pak, kan malu nih kalau misalnya kita ke terakhir bangun kan. Terus kalau di rumah orang Cuci piring, set, masak. Finally Tahu tuh diri lah gitu ya. tahu diri lah. Emang ibunya ngajarin itu sebenarnya Pak. Ya, bagus dong, itu buktinya. Iya. Terus kayak sampai si keluarga itu sayang sama Mel. Wih, berhasil. Kayak ngajarin Ada anak cowoknya nggak? masih kecil Pak. Oh masih kecil. Untungnya gitu. Kalau Kalau enggak udah ada jadi menantu. bener. Terus. Terus, sampai ama yang ngajarin masak juga si kakaknya.
kayaknya ibu tuh mikirnya gini, oke, anakku udah selesai untuk misi ini, dan saatnya untuk dia dikasih uang dan cari kosan. Oke, kita tutup dulu untuk hari ini dan kita akan lanjut di Honey Speaking episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.